dengan Kripto Kisaran News. Kali ini kita tidak bicara tentang kripto, tapi kita bicara sedikit tentang sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi ya. Jadi supaya masyarakat awam juga tahu sehingga tidak menimbulkan satwa sangka karena informasi yang keliru. Jadi informasinya harus betul-betul valid. Jadi hari ini tanggal 15 Februari tepatnya jam 14.22 tadi sore itu Mahkamah Konstitusi telah memutuskan bahwa terkait pilkada asahan maka salah satu kontestan yang jadi pemohon di MK dinyatakan permohonannya ditolak. Kenapa demikian? Ini yang perlu kita ketahui ya. Kenapa bisa demikian? Sementara kita tahu apa yang terjadi misalnya politik uang, keterlibatan ASN, kemudian penomoran hasil rekap suara oleh KPUD yang berbeda. Ternyata itu tidak jadi pertimbangan sama sekali oleh MK dalam memutuskan sengketa pilkada. Jadi apa dan bagaimana terkait tentang penolakan tersebut akan coba dikupas oleh Kripto Kisaran News. Oke, jadi keputusan tersebut itu kita dengar melalui video streaming yang dilakukan oleh MK lewat YouTube ya, channel YouTube-nya. Sekarang kita akan mengupas sedikit tentang kenapa bisa ditolak, sementara sudah jelas kasat mata sekali ada politik uang ya, kemudian ada melibatkan aparat sipil negara. Seperti yang saya katakan tadi, nomor surat yang salah itu nyata ya, kasat mata, tapi bisa ditolak. Ternyata ada beberapa hal fundamental yang kurang dipahami, termasuk kita masyarakat awam juga nggak paham. Tapi setelah melihat video streaming tersebut, kita mulai mengerti gitu. Jadi ini kita mencoba untuk membelajarkan masyarakat terkait dengan sengketa tersebut ya, sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi. Setelah kita mendengar keputusan hakim, maka kita mulai memahami kenapa demikian. Jadi penyebab itu ditolak yang pertama itu eksepsi termohon ya. Termohon kalau dalam pilkada asahan itu ada KPUD dan kemudian salah satu pasangan calon yang dimenangkan ya. Misalnya ya, pemohon itu mengajukan tentang politik uang. Jadi politik uang itu diajukan pemohon, kemudian eksepsinya oleh termohon dilakukan eksepsi dengan menyatakan bahwa politik uang sudah diselesaikan. Yang menyelesaikan siapa? Bawaslu. Jadi dalam hal ini Bawaslu adalah pihak terkait atau lembaga terkait. Jadi sudah dijawab oleh Bawaslu. Kemudian yang kedua misalnya melibatkan ASN ya, juga sudah di dalam eksepsi termohon sudah dijawab bahwa komisi ASN itu telah memberikan sanksi maksimal sampai pada pemecatan. Itu dua hal yang diajukan oleh pemohon, kemudian sudah dijawab oleh eksepsi termohon. Dengan kata lain, sudah diselesaikan lembaga lain yang terkait. Oke. Karena sudah diselesaikan lembaga atau pihak terkait ya, maka bukan
wewenang MK lagi untuk menyelesaikannya. Gitulah kira-kira. Jadi sahabat kripto sekalian, kita sedikit dengan penjelasan MK lewat video streaming, karena ini jarang sekali kita peroleh informasi seperti ini. Kita baru dapat video streaming misalnya ketika sengketa Pilpres ya, yang melibatkan presiden kita yang sekarang dengan saingannya yang sekarang jadi Menteri Pertahanan. Kita lihat seperti itu. Jadi pada saat pilkada, lalu keputusan MK itu bisa kita lihat secara langsung. Ini juga jadi bahan pembelajaran kita, masyarakat awam, untuk lebih cerdas lagi mensingkapi apa-apa saja yang bisa dibawa ke MK. Kemudian masyarakat mendapat edukasi ya, edukasi yang penting, edukasi tentang tata cara bagaimana MK itu mengambil keputusan. Oke, kenapa permohonan pemohon itu ditolak? Yang paling krusial selain dua hal tadi yang sudah diselesaikan oleh lembaga terkait adalah persoalan apakah pemohon memiliki kedudukan hukum untuk melakukan hal tersebut. Ini yang paling penting sebenarnya. Jadi untuk pilkada Asahan ternyata ini agak susah juga ya. Susah, kenapa saya bilang susah? Karena kita pikir semua orang ya, atau pasangan calon yang ikut konstentasi pilkada di Asahan ya, itu bisa semuanya melakukan permohonan ke MK. Ternyata tidak. Ya, ternyata tidak, karena ada syarat-syaratnya. Jadi menurut MK, pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. Ya, alasannya selisih suara lebih besar dari 1%. Karena 1% itu merupakan syarat utama untuk kita mengajukan permohonan sengketa hasil. Ya, sengketa hasil ini perlu diingat, sengketa hasil pilkada. Ternyata pemohon dengan termohon kedua itu selisihnya 12%. Sementara yang diizinkan hanya 1%. Jadi otomatis kedudukan hukum pemohon batal sama sekali, karena sudah tidak memenuhi. Jadi kalau kita ingin mengajukan sengketa hasil pilkada ke MK, kita harus mengikuti koefisien tersebut ya, koefisien tersebut. Jadi kalau yang untuk Asahan hanya 1%, lalu selisihnya ternyata 12%, berarti memang kita ketahui lewat video streaming tersebut bahwa hal tersebut menunjukkan kedudukan hukum pemohon itu tidak ada sama sekali. Jadi itu perlu kita ingat. Jadi petikan dalam keputusan itu ya bisa kita lihat. Ya. Oke. Jadi intinya begini, karena pemohon saja ya tidak memiliki kedudukan hukum, maka Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak permohonan pemohon menurut hukum yang berlaku. Jadi di Mahkamah Konstitusi nampaknya kita tidak bicara perasaan atau yang lain, mereka hanya mengacu kepada hukum-hukum normatif yang berlaku. Jadi untuk sahabat kripto atau semua masyarakat, terutama yang di Asahan, terus terang ini juga pembelajaran buat saya pribadi ya, pembelajaran buat saya pribadi. Selama ini kita pikir setiap apa saja yang kita rasa bertentangan dengan peraturan pilkada ya, belum tentu bisa kita proses ke Mahkamah Konstitusi dengan alasan bahwa Mahkamah Konstitusi hanya mengadili persoalan suara atau selisih suara, hasil rekap suara. Di luar itu bukan wewenang MK tetapi lembaga terkait ya.
yang perlu kita jadikan bahan pemikiran bersama adalah, dan ini harus kita garis bawahi, Mahkamah Konstitusi hanya mengadili hasil perhitungan suara, ya, hasil perhitungan suara. Apakah ada sengketa antara pasangan calon yang mengikuti kontestasi terkait hasil perhitungan suara oleh KPUD. Di luar itu sebenarnya sudah bisa diselesaikan oleh pihak terkait atau lembaga terkait. Jadi sahabat kripto, mungkin ini sekedar pembelajaran kita bersama supaya kita jangan salah memahami persoalan hukum, ya. Persoalan hukum itu hanya mengikuti aturan hukum dan mereka hanya mengadili apa-apa saja yang sesuai dengan koridor hukum. Jadi dengan adanya live streaming dari Mahkamah Konstitusi tentang keputusan terkait sengketa pilkada di Asahan, kita anggap sudah selesai, dan kita berharap dengan adanya keputusan ini, ya, roda pemerintahan di Asahan tetap berlanjut. Kemudian untuk pasangan yang dinyatakan kalah, kita juga berharap harus tetap semangat, ya, tetap semangat, kemudian mewarnai roda pembangunan yang ada di Kabupaten Asahan. Oke sahabat kripto, mungkin itu saja ulasan singkat, kupas tuntas apa dan mengapa terkait Pilkada Asahan di Mahkamah Konstitusi. Semoga memberi pencerahan bagi kita semua. Oke, terima kasih telah menyaksikan video ini. Kalau ada manfaatnya silahkan subscribe, dan kalau masih ingin mendapatkan video-video lain di Crypto Kisaran News, silahkan klik lonceng. Oke, selamat berjumpa kembali di video-video berikutnya.